Halo, halo. Kali ini ketemu lagi sama saya. Kita akan ngebahas tentang bagaimana memilih speaker subwoofer yang tepat buat mobil kamu. Jangan kemana-mana, tetap di sini dan simak videonya sampai habis. Bingung milih subwoofer, mau pakai subwoofer yang ukuran berapa inch, kemudian mau pakai tipe yang aktif atau yang pasif, mau pakai yang box atau mau pakai yang kolong. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya memang dipertanyakan oleh para pengguna audio yang pengen upgrade audio mobilnya terutama. Nah, sekarang akan kita bahas tentang bagaimana memilih subwoofer speaker buat kamu agar cocok di kamu dan cocok di mobil kamu. Pada dasarnya memang tidak ada speaker yang benar-benar jodoh untuk satu tipe mobil. Sekali lagi, tidak ada speaker yang benar-benar jodoh untuk satu tipe mobil saja, tidak ada. Terus bagaimana dong ketika misal mobil saya Avanza, misal mobil saya Ignis, misal mobil saya Jazz, mobil saya R3, itu harus pakai speaker yang seperti apa? Ini perlu kamu simak dengan lengkap. Jadi begini, untuk subwoofer, terutama di mobil, itu ada dua. Yang pertama, speaker subwoofer kolong dan speaker subwoofer box. Bedanya apa? Untuk speaker subwoofer box itu kalian masih membutuhkan yang namanya power untuk angkat si speaker subwoofer box itu tadi. Tetapi kalau subwoofer kolong itu rata-rata sudah aktif, jadi nggak perlu nambah power lagi. Terus bagus yang mana? Nah, kalau yang untuk ini saya lebih bisa menjelaskan bahwa tolong dihapus dulu kata-kata bagusnya yang mana, tapi kita ganti kata-katanya dengan lebih tepatnya harus pilih yang mana. Subwoofer kolong itu saya nggak tahu siapa penciptanya, pencetus pertama saya kurang tahu juga siapa pembuat subwoofer kolong. Tapi yang jelas subwoofer kolong itu diciptakan atau dia ada untuk membantu orang-orang yang merasa bahwa mobilnya itu tidak terlalu besar ruangnya. Contoh semisal Ignis, semisal Jazz, Brio, dan mobil-mobil yang nggak terlalu besar itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk memakai speaker model subwoofer kolong yang tidak memakan tempat. Jadi sekali lagi, subwoofer kolong itu diperuntukkan untuk orang-orang yang pengen simple aja, nggak terlalu besar ruang atau besar mobilnya seperti itu. Dan yang jelas untuk subwoofer kolong memang lebih praktis. Nah, sekarang kita ngomongin subwoofer yang non kolong atau yang box. Untuk subwoofer box itu memang masih membutuhkan power untuk mengangkat si speaker subwoofernya tadi, berbeda dengan yang kolong. Nah, ini juga harus hati-hati tapi karena subwoofer itu cocok-cocokan dengan yang namanya power. Nanti akan saya coba spillkan bagaimana cara memilih power dan speaker yang cocok antara si power dan speakernya. Yang jelas, speaker yang bagus itu adalah speaker yang cocok dengan si powernya. Begitu juga sebaliknya. Kita ngomongin subwoofer yang box loh ya, speaker yang non kolong. Begitu juga sebaliknya, power yang bagus adalah power yang cocok dengan si speaker subwoofernya. Jadi kalau semisal ditanya lebih bagus lebih cocok yang mana antara kolong dengan subwoofer yang box, itu sebenarnya ada perbandingannya. Yang pertama, secara simpelnya pemasangannya akan lebih simpel memasang speaker subwoofer yang kolong. Subwoofer box tidak simpel. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya lagi adalah speaker subwoofer box itu lebih bisa dibilang dia lebih bervariatif, ataupun kamu bisa lebih bereksperimen dengan speaker subwoofer yang box. Kalau yang kolong itu sudah benar-benar dalam tanda kutip sudah mati, sudah paten, itu tidak bisa diapa-apakan walaupun memang sudah ada potensi untuk nyetel equalizernya. Tapi kalau untuk lebih variatifnya, lebih kamu bereksperimen, itu pakailah speaker subwoofer yang box. Contoh misal seperti ini, saya pengen pakai speaker subwoofer yang itu deh.
kira-kira kalau yang pakai pakai yang box itu nanti settingannya pengen yang seperti ini. Oh, ternyata kurang pedes, oh ternyata kurang basah, oh ternyata kurang kering. Nah, itu silahkan pakai, kalau kamu tipe yang orang yang seperti itu, silahkan pakai yang speaker box saja, jangan speaker kolong. Ya, itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian perbandingannya lagi adalah yang jelas speaker kolong itu rata-rata loh ya, rata-rata biasanya lebih mahal. Jatuhnya lebih mahal ketimbang speaker yang box saja. Cuman memang seperti itu tadi ya. Sekali lagi, yang pertama lebih simple kolong ketimbang yang box. Yang kedua, secara eksperimental, secara variatif lebih menang speaker box ketimbang speaker kolong. Jadi itu silahkan sekali lagi kamu pertimbangkan saja kamu pengennya yang seperti apa. Sekarang kita ngomongin tentang ukuran atau dimensi si speaker itu tadi, speaker subwoofer rata-rata. Banyak di pasaran itu yang dijual speaker subwoofer itu adalah dari mulai 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch. Itu rata-rata untuk di mobil seperti itu. Cuman mohon maaf sekali nih, memang ada 4 ya, 6, 8, 10, dan 12. Cuman jujur saja saya bilang bahwa 6 tidak saya rekomendasikan untuk kamu pilih sebagai speaker subwoofer di mobil kamu. Karena secara resonansi untuk ukuran 6 inch itu sudah didapatkan dari speaker pintu. Jadi kalau kamu nambah speaker subwoofer kok ukuran 6 inch untuk mobil kamu, itu sama saja dengan kayak kamu beli speaker pintu tipe split yang dapat suara middle-nya saja. Jadi akankah ngaruh? Iya, cuman sedikit sekali. Jadi kita ambil eliminasi saja untuk tipe 6 inch. Kita fokus lebih ke 8, 10, atau 12 saja. Untuk subwoofer kolong itu rata-rata di ukuran 8 dan juga 10. Ini saya harus pakai yang ukuran 8, 10, atau 12 inch nih. Nah, ini kembali lagi ke ruang lingkup atau besar dan kecilnya mobil kamu. Kalau kamu pakainya mobilnya sekelas Ignis, ukurannya maksudnya ya, sekelas Ignis, kemudian Jazz dan Brio yang kecil-kecil itu cukuplah pakai 8 inch, itu sudah cukup sebenarnya. Pakai 10 udah oke juga. Pakai 12 saya rasa oke, cuman mungkin agak over. Kemudian di mobil R3, Avanza, kemudian bolehlah Innova, itu minimal pakai 10 lah. Minimal pakai 10. Di 12 juga oke banget. High-S, mobil-mobil high-S dan yang besar-besar itu pakainya jelas pakai 12 inch. Ngapain pakai 8 inch ya kan? Nah, kita ngomongin yang namanya lingkup, ruang, otomatis nggak bisa terlepas dari istilah yang namanya resonansi audio. Semakin kecil speaker kamu dan semakin besar luasan ruangan kamu, maka resonansinya akan tetap kecil karena ruangannya luas, speakernya kecil. Semakin besar ukuran speaker kamu dengan resonansi yang juga ikut besar, luasan ruang yang cukup besar, maka resonansinya juga akan cukup sama-sama besar. Jadi pertimbangannya seperti itu. Kamu kalau pengen yang agak lebih saya tipe orang yang cukup pakai subwoofer untuk mementingkan frekuensi rendah atau frekuensi low-nya saja sih. Saya nggak perlu yang sampai jedem getar kaca gitu. Ya sudah, pakai cukup 8 atau 10 saja. Di ukuran 12 gimana? Ya boleh-boleh saja, monggo-monggo saja, nanti tinggal Anda setting saja kan begitu. Jadi yang jadi pertimbangan itu ya ruang lingkup mobil kamu, kemudian kamu suka tipe yang bereksperimen atau tidak, itu yang perlu kamu pertimbangkan untuk subwoofer kolong. Nah, seperti janji saya tadi atau yang di awal tadi bahwa bagaimana cara memilih subwoofer dan juga power, karena subwoofer kalau nggak diangkat pakai power apalah daya. Bagaimana caranya? Nah, ini akan saya spill. Mungkin saya akan banyak nanti di kolom komentar, misal ada yang komentar mungkin saya akan dimarahin sama anak-anak audio ya, tapi biarlah ini menjadi pengetahuan untuk Anda semua. Cara memilih power dan speaker subwoofer itu sebenarnya dari mana? Karena terkadang kan power di situ tertulis tuh. Power, misal power A begini, power 4 channel A. Itu wattnya di 3.500 watt atau 35.000 kadang, bahkan ada yang 45.000, ada yang 50.000 juga wattnya. Sebenarnya itu cuma gimmick sih kalau saya bilang, tetapi untuk secara fungsional gampangannya begini. Power itu rata-rata ada tulisan bahwa dia sampai 45.000 sampai 50.000.
Bahan speaker subwoofer juga ada yang bisa sampai 1200 watt, ada yang sampai 200 watt, 300 watt dan segala macamnya. Nah, untuk di power itu untuk di speaker subwoofer itu perlu kamu ketahui yang namanya RMS power dan juga peak power. Itu kamu harus tahu. Jadi memang biasanya kalau di RMS power itu biasanya dia lebih stagnan, jadi dia lebih power yang atau watt yang rata-rata dia lebih datar. Jadi semisal kalau peak power itu angkatan pertama, peak powernya angkatan pertama. Jadi misalnya di speaker subwoofer itu biasanya peak powernya di 600, RMS-nya di 300 biasanya. Nah, peak power itu gimana? Yang untuk angkat pertama itu di 600 angkanya. Di RMS itu di 300, itu stagnan terus 300 begitu. Nah, cara memilih powernya bagaimana? Ini sebenarnya sekali lagi ini rahasia anak audio sebenarnya. Tapi yang jelas secara gampangnya saya spill ya. Cara gampangnya adalah perbandingan harga. Ini saya serius. Kelihatannya kok agak ngawur, cuman ini ya. Jadi ketika kamu beli speaker subwoofer, kamu lihat dulu tipe, misal kamu cari speaker merek A dengan tipe A begitu, speaker subwoofer A dengan tipe A, itu kamu cari tuh di di online shop juga boleh, dimanapun juga boleh. Itu harganya cari yang paling murah. Saya tidak bilang harus kamu beli yang paling murah, tidak. Carilah yang rate-nya paling murah untuk tipe yang itu dan merek yang itu. Ketika kamu dapat tipe yang itu dan merek yang itu dengan harga yang segitu, misal harganya di angka 350 semisal, tipe itu, merek itu di angka 350 paling murah. Dan rata-rata dijualnya yang lainnya sampai angka 400, 450 yang paling mahal. Kamu cari yang paling murah berapa? Berarti kalau yang paling murah 350, maka carilah power dengan minimal harga di harga 450 itu minimal. Gampang kan? Gampang. Sekali lagi minimal loh ya. Syukur-syukur kamu cari yang harga 500 untuk ngangkat satu speaker subwoofernya itu. Karena apa? Karena nanti speakernya kemungkinan semisal kamu punya dana tambahan atau rezeki yang lebih, bisa nambah speaker pintu. Nah, itu bisa kamu ikutkan ke powernya itu tadi ya, rahasianya itu ya. Jadi ketika kamu nyari speaker subwoofer dan juga powernya, kamu cari selisih harganya dulu. Nah, itu penting. Ketika harganya 300 ribu atau 350 ribu, cari yang di angka di atasnya 450 ribu minimal, atau cari yang harga 500 ribu. Jangan sampai yang berlebih, atau bahkan, nah ini kesalahannya itu rata-rata malah pengguna atau yang sedang cari speaker itu nyari speakernya yang oke, yang harga sampai 800 ribuan, dia pengennya dapat power yang harga 300 ribuan. Apakah bisa untuk speakernya itu di harga yang seperti itu? Maka saya jawab, kalau ditanya bisa ya bisa-bisa aja, tetapi kalau ditanya kuat apa enggak, lah itu urusan nanti. Tapi bisa saya pastikan pasti enggak kuat kan begitu. Itu secara gampangnya. Walaupun kalau bisa dibilang enggak semua seperti itu, cuman secara garis besar mungkin sekitar 80% pemilihan speaker subwoofer dan power itu seperti itu. Oke? Ada yang setuju atau tidak? Nanti silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, itu sekali lagi untuk yang speaker subwoofer seperti yang saya bilang tadi. Nah, saya akumulasikan lagi bahwa cara memilih speaker subwoofer, mau pakai yang kolong, mau pakai yang box, monggo-monggo saja. Dan tolong sesuaikan dengan ruang lingkup mobil Anda, besar atau kecilnya. Kemudian untuk ukurannya juga monggo silakan. Minimal di 8 inch, maksimal di 12 inch, jangan pakai yang 6 inch ya, karena itu tetap Anda akan kecewa. Kemudian power juga itu Anda harus tepat, atau jangan sampai salah pilih untuk soal beli power. Atau mau Anda pasrahkan ke anak audio, itu sebenarnya malah lebih simple, lebih enak, lebih ya nggak ribet lah gitu ya. Oke? Next saya mau bahas tentang apa ya? Mungkin tentang speaker pintu kali ya. Kita akan bahas nanti di video berikutnya, akan kita bahas mungkin tentang speaker pintu atau apa. Silahkan kirim atau tulis di kolom komentar saja. Saya harus bikin video yang seperti apa lagi. Oke? Kalau begitu terima kasih sudah menonton. Kalau ini penting buat kamu, kalau ini membantu buat kamu, silahkan di like, silahkan di subscribe, share juga boleh. Dan terima kasih. Bye bye.